Suarakan kanan kiri, suarakan dari Nabi. Itu guys, tolong guys, yang hitam-hitam guys. Oke, ntar sini dong. Apa? Ada kecil dah. Dah. Oke. Pagi ini mendung-mendung kelabu di kawasan Bali Tex. Bali Tekstil, Kesiman Petilan. Atau Kesiman Pecilan. Era-era menemani layar kita masih kecil, men. Wis, ini. Kita kali ini bersama tokoh yang sangat fenomenal nih. Oh, Membara di era-era sekarang nih. Mungkin kalau dihitung ya, mulainya dari tahun berapa sih? 2014. 2015. Siapa nih, warungnya atau? Warung hanya pemanis. Kita bikinnya di sini biar warungnya terkenal. Nah, Kita pengen biar kita terkenal. Biar warungnya terkenal. karena angka penjualan sangat kecil. Omset Udah menutup. menuju bangkrut. Gulung tikar. Oke, kita buka dulu PT ya. Masih di kawasan Kesiman, di Asutrono Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. nggak penting emang Nggak sebenarnya. penting. Hal itu memang tidak penting. Tapi apapun butuh gimmick. Nah. Kali ini kita bersama segerombolan bandit gitu ya. Oh, Tapi kreatif, kere dan aktif. Oh, iya. Kan sas. Apa tuh? Kami anak nakal, suatu saat akan sadar. Dengan geng-geng kalau bisa dibilang kobat hamam. Kontol Bali tahan lama. Emang nih kalau diomongin ya, semua individu di sini nih punya apa namanya? Punya Masing-masing punya ini karakter yang berbeda-beda, tapi karakter yang beda-beda. punya satu kesatuan misi gitu. Oh, visi dan misi ibaratnya. Sama-sama doyan beler. di eranya. Sekarang emang udah positif-positif aja. Sudah yang mainnya legal-legal aja, Legal-legal aja. Sama kayak kita. Kita kenalin dulu nih, Janggar. Thank you buat Janggar. Halo. Wes, kalau ngomongin Janggar nih, tadi ngomongnya berdirinya dari 2015 awalnya ya. Ya. Dari sekumpulan pemuda-pemuda Denpasar Pride ya semuanya ya. Pasar Pride ya. Dance Pasar ya. Dance Pasar. Tarian pasar ya. Marker dance. Ya. Boleh. Aduh. Nggak bisa. Pada ya senang. Nggak bisa kita mengcounter. Anak-anak Janggar. Oke, siapa yang mau berkenalan dulu dari sudut biru? Yang paling gondrong. Gusten. Gosten. Nama asli lu siapa sih sebenarnya? Nama asli nih. Gosten. Nama panjang banget. Panjang. Eduardo. Gosten. Gua tampol lu, gua bilang Gosten. Gua tampol lu kalau ngomong. Panjang Gusten. Nggak ribet Gusten. Gosten. Ini yang rambutnya banyak siapa? Rai. Oh, Rai. Masa? Dewa. Woi, Dewa Bujana? Bentar. Dewa Bujangan? Apa Dewa Mandor? Dewa mah. Aduh, banyak istilah-istilah zaman dulu. Dewanya ada Dewa Mandor. Ada satu lagi, Dewa Sarat. Bunga Mas Kaya. Bangsat. Lo ngomong Dewa Mandor, bunga trotoar. Yoi. Mus Vagina. Nggak ada zaman dulu. Band zaman dulu. Band tuh. Yoi. Sehat semua? Kabar? Guys. Aman. Ini kenapa kita mengangkat sobat-sobat kita ini kali ini? Ini salah satu tokoh-tokoh yang diperhitungkan. Local heroes, men. Local heroes. Influencer Denpasar, men. Yang tidak kalah bisa menembus pasar Sampai ibu kota. sentralisasi. Gimana awal ceritanya nih, band Janggar ini nih, awal kebentuknya nih gimana? Siapa yang mau ngomong dari satu nih? Siapa nih yang mau mewakilkan nih? Ada PA kita. Wes, siapa ya? Siapa PA ini? Mana dia belum datang? Bos, ini kita ucapkan selamat, sang gitaris baru menikah. Tadi dibilang bujangan. Iya. Ya udah. Nama doang. Nama doang. Apa sebuah nama, friend? Ini tanah kamu? Tanah. Oke. Gimana ceritanya kok bisa nama Janggar tuh gimana sih? Apa Saya kan Janggar? gini, satunya gini.
Jangar. G1. Oh, jangar. jangar. Oh, jangar. Sorry. Bisa diceritakan tuh. Kenapa jangar dan awal mulanya itu terbentuknya kenapa? Dulu di Kebiri. Karena pingin aja sih sebenarnya. Sorry, ini jangarnya kan kalau dari artian Sunda kan jangar itu juga ada artinya. Kayak Jadi ngantuk-ngantuk sange kan kalau jangar itu dari arah sakit kepala. Sakit kepala tapi karena sange. Jangar engas. Oh, iya. Jangar itu sakit kepala tapi lebih ke arah sange. Kalau jangar Sunda itu. Aku baru tahu. Iya. Sakit kepala apa yang karena sange? Iya. Kalau jangar di sini artinya apa? Kenapa? Ada, kita nyarinya di Google. Oh. Maksudnya KBBI yang asa sih yang menemukan. Gimana, So? Kamu dapat terus jangar, tapi bukan janger. Yang kan jangar Bali banget ibaratnya. Tapi jangar udah tutup, diskotik di sana. Canger. Janger. Jangar. Saya jangar, kenapa jangar? Kenapa ya? Kenapa gitu? Kenapa? Enggak kan dulu ini G pernah G? tuh. di acara ini loh Siapa nih sebenarnya nih? yang bikin Siapa awalnya? Ben kontol. Oke. Enggak, aku cuma nyari arti aja. Boleh. Aku nyari nama. Oke. Dia nyari arti. Terus Asal asik aja gitu macam asik. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. ini kayak gini ngelis nama loh di Oke. Oh, iya. grup WA tuh list nama band buat didaftarin di acara Gus Rain. Oh, oke. Jadi Rilis bikin namanya band ini orang. karena usaha, doa dan orang dalam. Ayo, privilege. baru main di Weekend Warrior langsung. Oh iya di era-era itu kan ada acara motor. Wih, salah satu skena motor terbesar yang ada di Bali. Membuat sebuah perhelatan besar. Bikin movement. Waktu itu Ya, emang ada bergerak dari rumah ke sana. Kalau nggak salah Weekend Warrior dulu itu ya. Iya, bener ya? Kan Mario. Bener. Oke. Itu dong. Itu cuma emang kebentuk cuma kita ngejam aja apa emang ini kita ngeband nih apa cuma buat sekedar kita mesti bikin keramaian di sana apa emang udah ayo kita bikin band terus kita main apa emang iseng aja yuk kita ngejam aja di sana apa gimana? Bikin band. Emang bikin band? Jadi waktu itu kan kebetulan ikut di dalamnya. Oke. Orang dalam. Orang dalam. Ada panggung. Oke. Surto habis itu Oke. Nggak masalah main Nggak masalah, bahasa Bali. Surto di Palau Rena ngalih band gitu. Oh. Aku kan ngalih band di Dani. Oke. Daripada mencari mending kita bikin. Ya. Lebih mudah sepertinya. Lebih mudah. Sepertinya lebih gampang. Kalau mencari kayaknya menguntungkan orang lain. Ya. Menguntungkan diri sendiri. Betul sekali. Pinter enggak? Visioner. Betul sekali. Dan di saat itu kalian mulai terlahirlah si Jangar itu. Ya, awalnya cover dah, Band cover. gaming, jadi satu lagu. Nggak gitu. Diajain pertama cover yuk, tapi kita nggak mau kan. Oh. Kayaknya nggak mau. Ya, Aku aku yang nggak mau. bisa. Emang lu sih kebatas. Keterbatasan skill. Cuma dia pengen punya duit. Siapa yang tidak Punya orang dalam. Kenapa bisa Ghostan yang jadi vokal ibaratnya? Karena dia gondrong. Karena dia Oh iya. Tinggi. Band rock tinggi gondrong, kontrolnya gede. Balik lagi Kobatama, kunci Bali tahan lama. Kunci. Kunci sih. salah. Apa ya? Continuity. Oke, akhirnya dengan format si Ghostan sebagai frontman ya. frontman-nya sebagai vokalis. Jauh jauh. Ghosten. Setelah mereka kumpul Oh, Jadi- ini bertiga dulu awal juga bakalnya nih. Jadi aku pengen bikin band, tapi aku nggak bisa main instrumen. Oke. Jadi cari yang pintar-pintar dulu. Oke. Biar diajarin main gitu. Oh, sebetulnya nih biang keroknya di kamu nih, Gus. Saya awalnya. Iya. Oh, biang keroknya di Gus Rai. Baru menggandeng pasak Ya, atau ya. siapa nih duluan? Bertiga. Oh, ini memang udah Kebetulan ada konco kesepakatan nih. konco cilik. Oh, kocil. Kocil. Kontol cilik. Kunci Oke, next. Habis itu kelar kan kalian main di situ. Ini memang udah kita sampai sini aja apa emang bakal kita terusin nih? Nah, udah kita kan udah ngeband lagi. Ya, udah. Oh, sempat vakum di saat itu. Habis itu kita nggak ada band lagi. Monyet. Aku sih ke mana? Nyentok. Udah beres berarti. Udah beres aja. Aku baru datang ini. Baru datang ini. Udah nggak ada ditanya. Gue udah kembali. Nah, setelah itu dengan setelah si event Weekend Warrior tadi masih terus berjalan apa? Oh, oke kayaknya udah ini emang proyekan buat ini doang apa emang ya udah kita terusin lagi nih. Sebelumnya proyekan buat itu. Buat itu aja. Oke. Ternyata Enak ya.
bikin lagu. Oke. Lu kenapa nggak bikin album? Ya. Awalnya tuh cover atau memang udah punya lagu sendiri dari si Jangkar sendiri? Main pertama udah punya lagu 2. Satu. Satu dibawain. Lu nggak kompak kontol berdua. Gimana? Bikinnya 2. Bisa dibawain 1 doang. Oh, biasa men. Benar apa enggak? Ya? Atmosfer Enggak salah ya. Oke. Satu ini dia satu selesai, habis itu Udah ada review. enak, Minjem. maksudnya nyaman lah, nyaman berempat, akhirnya bikin lagu lagi, next gigs sudah 2 lagu kita. Oh, Oh, iya. Jadi kayak langsung pengen produktif tuh loh. Langsung pengen produktif. Cepet sih tuh prosesnya, kayak 2015 juga Teguh di sini ada apa namanya? Ada studio di Rockness. Teguh. Jadi dia punya konten YouTube juga, bikin live session kan. Udah dimasukin. Ajak kita. Sebenarnya kita mau record 1 lagu aja, kayak mau dibuat YouTube-nya 1 lagu. Tapi udah ternyata Sudah setupnya udah asik di dalam studio. Jadi langsung rekam. Pas kita ada lagu, Sorry. Lanjut. masih draft sih, ada lagu 5. Rekamnya deh coba gitu. Rekam coba. Jadilah EP akhirnya. Oke. Dari situ awalnya. Di 2 lagu tadi ini. Berapa? Dari 2 tadi itu Jadi bikin 4. live session jadi 4. Oke kan former apa maksudnya orang yang menemukan awalnya kan kalian bertiga nih kan ibaratnya. Kenapa kalian memilih Ghosten sebagai vokalis, apa karena pertemanan kah atau karakter vokal dia yang cocok? Gimana awalnya nih? Karena satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Ya, gitu. Kebetulan dia supplier juga waktu itu. Supaya apa? Bangsat. Supplier pergaulan. Jadi kalau misalnya kita malas ngobrol sama siapa, kita majuin Ghosten. Ya. Yang paling beler yang maju. Iya. Terus mana Gus? Ada nggak? Terusin kali. Mana? Iya. Pilih Ghosten karena attitude, bukan karena skillnya. Oke. Tapi dia kalau secara personal punya itu nggak apa? Karena estetika sih. Wes. Bentuknya bagus. Tinggi gitu. Alpha lah, Alpha. Yang bagus lain kan kali ngobrol ke siapa vokalis Ghosten ya, Ghosten. Langsung iya. Ini nih, sosok mewakili pria Bali dan ras terpilih tinggi, gondrong, kumisan. Ibaratnya kalau diukur Mas Arya nih. Tinggi, Rusia ibaratnya. Bangsat aku udah ngomongin. Lemari di New York Role modelnya yang di Ghosten nih buat seorang vokalis terpilih. Role modelnya cutting edge, men. Ya, nah, Ghosten Apalagi. pada saat itu ditawarkan menjadi seorang vokalis, kamu langsung mengiyakan atau kayak saya pikir-pikir dulu. Langsung iya. Langsung iya, tapi kayak dikira bercanda. Beneran ternyata kita latihan. Tapi kalau sebelum kalian mendirikan Jangkar sendiri, pada masing-masing ini udah punya band masing-masing atau gimana? Sering ngeband sih. Kan yang Band-bandan SMA lah. yang saya tahu nih kan kayak si Dewa kan Ya. sebelumnya udah punya band sendiri apa? Mom Calling. Mandi cuci kakus. Cuci kakus. Mi pangsit namanya. Mi pang. Shit gitu. Kalau dari Dewa sendiri sudah punya proyekan duluan. Ya. Nah, dari pasar mungkin apa? Ada band metal juga sama sih. Sama gini ya. Gus Rai ini yang gitu dah. Jadi dia Kan karena Liung lah orang dalam kan. Iya. Nah, ya dia Gus Rai. anak Ivan. Gus Rai juga ibaratnya emang waktu itu kalau nggak salah nggak punya band tapi jiwanya banyak punya keresahan. Jiwanya. Resah. Bisa boker. Ini masih gua tuangkan dalam sebuah lirik-lirik yang apa namanya skill mah nggak ada fuck skill ibaratnya dia nih. Wah, two string teror ibaratnya. Kayak leong ibaratnya. Pakai 2 senar doang, bass betot ibaratnya kotak doang, pengamen gitu. Akhirnya si Ghosten masuk, lengkaplah formasi Ya, si Jangkar itu, yoi. empat Jangkar itu sendiri. Ya. Nah, awal-awal genre yang kalian pingin tuh seperti apa sih? Atau genre yang kalian yang bawakan ini apa namanya? Kan kadang orang bingung, ada yang bilang psychedelic rock, Ada yang bilang side rock, ada yang bilang wah, ini punk rock, ada yang bilang rock, 70s rock atau nggak Intinya pakai rok, nggak pakai celana. kita memang suka dengerin band rock semua. Oke. Jadi balik lagi ke basic band masing-masing, dia suka metal, Oke. jadi distorsinya dikasihin dikit. Aku nggak ngerti mau mainnya kayak gimana, dibikinin. Oke, Kayak- plan, oke. Kalau dia pas sendiri, Sebenarnya kalau gini Heavy rock. sih luas sih, maksudnya kalau bilang soalnya referensinya beda-beda. Oke. Referensinya beda-beda memang, tapi kurang lebih sih apa namanya sukanya sama. Poinnya kita suka
band-bandnya tuh kurang lebih apa namanya, mirip-mirip lah. Cuma kalau misalnya dibilang kita ke arah tertentu, sebenarnya basicnya sih artinya kita suka musik rock. Soalnya yang dengerin juga punya referensi masing-masing kan untuk dia rock kayak apa, ada yang bilang stoner, ada yang bilang heavy, ada yang bilang hard. Memang kita nggak matok sih, kita nggak nunjukin kita nih band stoner rock, kita nggak nunjukin gitu, karena pun lagu-lagu kita nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi organik ya, mengalir begitu Ya, aja ya. itu ya sampai Dia nemu. di garis rock tuh kita. Ya, tetap di garis itu. Mungkin ada Ntar rusak. ke atas dikit, ke bawah dikit. Udah kena Yang heboh lah. dengerin, ya. Terserah yang dengerin lah nanti. Nah, dalam proses kreatif kalian tuh berarti siapa dah yang maksudnya yang jadi pionirnya siapa nih? Apa ibaratnya yang bikin lirik ini, yang bikin aransemen ini, atau emang ibaratnya digarap bareng? Coba gua mau denger ngomongan dari Dede. Proses kreatif tuh gimana? Ayo Dede, diam sekali ngomong minjem duit. Gus nggak ada sekali Gus. Res. Tuh aja coblok. Kalau dari Ghosten sendiri proses pembuatan karyanya itu pembuatan karya tuh gimana? Siapa ya biasanya? Pembuatan karya. Nah, dalam Kalau jangan inisiator sih kebanyakan awalnya tuh pasti dari Pasak sama Dewo. Oke. Nah, maksudnya buat aransemen Aransemen, dan oke. lain-lainnya. Ide Komposer. biasanya dari Secara lirik, ini berdua sih. Pasak Oke. sama Kebanyakan Rai Pasak. yang garap. oke. Kebanyakan ide lagunya seperti ini. Tapi kadang-kadang kita juga ngasih referensi buat lagu kayak gini yuk, tentang apa, tentang suatu hal. Buatin lah aransemen gitar sih paling pertama biasanya. Riff biasanya. Riff. Jadi kita yang paling pintar di sini dalam musik tuh Dewo. Kalau pas ngomong itu agak digeser ke sini gitu. Nah, oke. Nah gitu. Habis itu dari Dewa masuk ke Pasak. Setelah dibuatin ya pattern lah, Guideline-nya ya. Guideline-nya ya. Guideline-nya baru kadang Pasak, kadang Rai yang memasukkan lirik. Udah aku orang paling terakhir lah. Yang disuruh nyanyinya iya. Ini rendah, di sini teriak. Oke. Tapi kadang-kadang kan ya, sorry kalau saya potongnya. Kadang-kadang kan seorang vokalis kan mempunyai satu idealis sendiri. Ini harus begini nih. Kata-kata ini lebih cocok sama karakter saya nih sebagai seorang frontman depan nih. Yang mencerminkan karakter seorang vokalisnya atau pembawa si liriknya. Kamu pernah menyisipkan idealis kamu atau kata-kata kamu nggak di? Kalau menyisipkan tuh pasti teman-teman ngasih selalu. Jadi pasti kan lu dikasih guideline dulu. Jadi satu lagu ini tentang ini loh Ten. Oke. Kita mau ngangkat isu apa, kita mau membicarakan apa di lagu ini. Pasak sih yang paling sering ngasih tahu aku. Jadi misalkan sebelum manggung atau di saat manggung waktu akan masuk ke satu lagu atau lagu lainnya, di sanalah aku sisipin kata-kata. Kayak Dengan intro lah. gayanya dia, dengan gayanya dia. Dengan karakterku sendiri, dengan Kan pikiran balik aku nih sendiri. konser kan sentuh. Udah bisa di sono ya. Beberapa kali saya sering itu sih bertabrakan waktu. Nggak ketemu. Tapi kemarin sempat nonton ya di tahun lalu Put ya. Tahun lalu sempat nonton. Di acaranya Kepala Spang. Oh iya ya. Kepala Milo. Es kepal Milo. Kepal Milo. Iya, Oke. mati lampu Jakarta tuh ya. Iya, waktu itu. Sekali Itu ya. bukan Jakarta, itu Tangerang Selatan. Itu Taksul men itu. Maksudnya Banten itu. Beng. Udah beda monumennya. Nah, kalau tema-tema yang kalian angkat di setiap lagu atau setiap karya yang kalian buat tuh apa tema-temanya tuh? Random sih, random. Maksudnya Ada sosial juga, ya social ada distancing. Social distortion. Kadang kita ambil sosial. Cuma kita memang tadi itu udah kayak berangkat dari memang keresahan sih, maksudnya kita ada topik apa nih lagi kok kayaknya salah atau kok kayaknya perlu diperjuangkan gitu kayak gitu. Perlu ada yang speak up nih. Perlu Iya, ada yang nyinyirin nih. iya, gitu. yang kayak gitu loh. Kadang-kadang hal-hal yang maksudnya luput juga dari concern orang lain, kita coba angkat. Oh ternyata ini isunya besar juga kayak gitu. Orangnya kadang-kadang nggak melihat gitu ya. Nah, ngelihat orangnya. orang-orang kadang-kadang ngelihat dari perspektif ini. Kita coba gitulah muter-muter dari satu isu tuh, kita coba lihat dari segala sisi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita hal lain yang bisa kita kasih, maksudnya dengan lewat jalur
hiburan lah bisa kita bilang, artinya dengan itu mungkin bisa lebih apa namanya tersampaikan. Bukan menyampaikannya dengan marah-marah. Iya. Itu yang gue senang sih. Jangan marah-marah. Percuma kalau yang marah-marah. Semua orang sudah marah-marah sih. Iya. Nah, yang gue ibaratnya yang saya dengar ya ibaratnya lagu kalian itu banyak menyentuh tentang problematika remaja, anak muda ibaratnya tentang masalah narkoba, ibaratnya penyalahgunaan narkoba seperti lagu Robocop itu kan. Nah benar atau enggak? Tapi kalau bagi di generasi saya, Robocop itu adalah kepanjangan rombongan boti kopi, gitu ibaratnya itu yang kalian angkat. Terus seperti lagu kesurupan. Nah itu pemakaian ini biasa zat-zat adiktif, zat-zat yang membuat zat adiktif kimia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gayo disemprot baygon. Itu tuh emang itu dari pengalaman kalian atau gimana sih? Atau cuma membaca situasi aja, apa pengalaman kalian itu? Bandar kamu. Edep kamu. Ini sepuh nih. Bangsat kau bisa gitu. Gimana masalah itu gimana kamu, Gus? Riset sih. Oh, riset. Googling. Hah? Kita kan googling dulu. Oh ya, googling dulu. Riset Riset di dunia nyata lah kita Kita riset. sih nggak pernah ya. Iya. Lu nggak pernah ya? Bersih sama Kita anak. bayar orang loh, kita bayar orang. Ya, kita bayar orang terus kita nontonin dia gitu. Gimana sih? Oh, jadi efek yang ditimbulkan seperti ini. Oh, iya. Soalnya ya, seperti yang bilang kita tadi, kita emang orangnya yang Legal-legal aja. legal aja, positif aja. Positif aja. Nggak main gitu. Iya, mungkin kalau kita mau pakai sana kita mesti punya resep. Susah tidur. Beler. Resep gitu. Kalau buat kopi gitu. Buat apa nih? Ini buat dorongan, Pak. Biar nggak seret di Biar sini. nggak seret. Kenapa nggak pakai pisang? Seret. Ya udah satu aja sana kayak, ya Pak, makasih. Dumolitnya mana dong? Bonus. Kalau bawa pisang namanya bukan robotang. Rombongan boti kentang. Rombongan boti pisang. Oh, oke. Cukup. Jangan kasihkan kalian. Jangan. Udah keringetan Gusten, udah keringetan. Udah mulai aneh-aneh. Kalau Bout lihat nih, lirik mereka nih adalah keresahan jiwa yang merongrong. Wih. Bola dan rongrong dah. Bobo. Si gajah kecil. Yang kecil mungil. Oke, mau tanya, Pak. Kalau ngomong bobo ada bocil. Ya. Bocah apa? Bobo kecil. Bukan. Ada bobo dan bocil, men. Enggak. Apa itu? Aku enggak tahu. Tai. Oke, lu tanya apa lagi? Kemarin kan gue sempat lihat nih video klipnya yang sangat fenomenal tuh. Apa namanya yang lu bilang tadi tuh lagunya yang tentang kesurupan tuh. Apa judulnya? Kesurupan ya? kan. Anjir setelah ditekan tiba-tiba Trippy gitu ya. trippy yo. Itu imajinasi kalian untuk memvisualisasikan video klip itu dari siapa idenya? Siapa yang mau jual? Visualisasi ide ya. Dari ininya sih, dari si Sutradara. Tapi kan memberikan konsep kan? Kan yang mendirect apa gimana tuh? Atau konsep Ada yang dari kalian? direct. Jadi ada yang direct itu namanya Muhara. Oke. Emang dari tim dari Berita Angkasa juga kan kita label kita di Angkasa Jakarta. Studio. Oh, itu Angkasa Studio. Angkasa Oke, Studio. oke. Tapi dari kalian tetap itu kan Ya, memberikan maksudnya- insight masukan kan? Maksudnya kita paling berangkat dari gini aja. Artinya liriknya seperti ini. Maksudnya Terus mungkin ada maksud yang pengen kita selipin di beberapa gini tuh. Nanti terus dia yang Terjemahin. Iya, terjemahin kayak Freestyle. gimana. Untuk di bahasa visualnya tadi tuh Ya, dari bahasa videonya. visualnya dari dia sendiri. Oke. Terus ceritanya bisa sampai ketemu berita angkasa tuh gimana kalian? Orang dalam ya. Nah, maksudnya oke nih, gua tertarik sama berita angkasa, gua bisa meng-hire kita untuk mereka tuh sekedar produsernya atau media promosi doang atau seperti apa kalian dengan berita angkasa itu sendiri? Awalnya. Sih. Kalau misalnya awalnya sih memang temen sih, maksudnya poinnya kita ada beberapa kali tur ke Jakarta, gitu kan, tur ke Jakarta, main ke sana, ketemu mereka, jadi mereka juga sangat welcome dari awal. Memang dari awal kita rilis EP yang tadi yang di Rockness itu, memang mereka udah tertarik. Dari sana kita tur beberapa kali, mereka hadir, mulailah ada gini chemistry, banyak Yang chemistry. dibangun dari arak. Wih, tetap ya alkohol adalah penyatu segalanya. Ya.
mulai ada chemistry. Komokannya lah Hara. Wah, biar mau direkrut. Udah gerusin tuh arahnya deh. Rata semua kena. Nggak ada yang terlewat. Kita bikinin kontrak, mabokin, pinjam tangannya tanda tangan. Jempolnya udah punya mana? Jempol di mana? Desain materai. Biar sah ya. Saksi udah berempat. Foto. Fotoan. Jadi kalau awal Jadi pertemuan tadi ya gini. Maksudnya pas kita ngomongin ada materi untuk album, mereka langsung nggak ada artinya nggak ada pertanyaan lagi, kita support. Oke. Makanya gimana kita distribusi, Oke. produksi juga dari mereka. Oh, produksi dari mereka. Dari mereka produksi. Semua sih sama sampai Strategi. ya strategi pemasarannya Ya, udah mereka yang mikirin lah mereka ibaratnya. mikirin. Karena ya kalau gue lihat ya ibaratnya materi-materi apa topik-topik yang kalian angkat ibaratnya itu out of the box, ibaratnya emang fenomena ini terjadi nyata di daerah kita, terutama di Bali ya, di sekitaran kita ya, di circle kita sendiri. Tapi nggak pernah ada yang mengangkat. Biasanya orang bikin lagu tentang tentang pemberontakan gitu ibaratnya. Wah, ibaratnya tentang isu-isu sosial yang lebih yang berat-berat gitu. Sosial yang berat-berat loh. Ini hal ini tuh Hal receh ini fuck, tidak ada yang memperhatikan nih. Kalian bisa peka dari itu gimana ibaratnya yang bertanggung jawab tuh siapa ibarat dalam dalam proses kreatif ini yang bertanggung jawab Itu yang receh-receh tuh kita dapat ide tuh saat ini kan, saat ngulik. Jadi riff, oh ini kayak langsung kita ketemu loh. Oh temanya ini kayak tentang temanya ini kayak tentang kesurupan nih, tentang kerasukan apa, kesurupan Japa waktu itu kan. iya lagi tren-trennya tuh kan sinte etnis men. Balik. Wah, dari situ dari ngulik riff itu kayak kita udah kebayang liriknya tuh tema tuh kayak gimana. Nanti lapor dah ke Gus Rayu tuh masa temanya kayak gini bikin lirik. Setelah melakukan riset itu juga ya. Ya tentu riset. Tapi kalau yang Ciri-ciri. kesurupan Bosten bikin lirik duluan. Oh gitu ya? Ya, kesurupan Habis itu dirombak 95%. Itu Waktu rekaman. dulu asli itu ada lirik yang berbeda sebenarnya. Ya, ada lirik berbeda dari aku, dari mereka yang sudah kita mixin waktu kita latihan. Waktu masuk studio rekaman mereka duluan kan guiding. Waktu giliranku nih take vokal, 5 menit sebelum aku take vokal, pasok masuk buat lirik baru. Ten ini. Di bawah mikrofon nulis. Tapi kamu anjing lu gak ngargain gua nih. Cepat pulang. Gini-gini gua yang pulang. Gini-gini gua yang paling jangkung nih. Menang tinggi. Gimana gini? Sosokan banget si bogel. Bangsat. Mau respon. Anjing bogel. Gua udah capek-capek. Poli dong ini. Nah, tapi kalau pada saat tiba-tiba diganti liriknya, kamu gue sendiri sebagai kan yang menyanyikan ibaratnya kan, bisa langsung itu nggak mentransfer ide-ide yang dari si Pasok sendiri dan juga mendapatkan feel yang untuk menyanyikan itu sendiri kan. Terkadang kalau kita nyanyiin lirik baru yang tidak ketahui, ini apaan sih? Terkadang kan hal seperti itu Nah terjadi. itu bagus nih presentasi mereka bertiga ke aku tuh sampai sekarang masih bagus gitu untuk karya. Jadi apa yang mau kita angkat tuh mereka akan mempresentasikan dengan cara yang baik. Karena aku pasti nerima itu. Presentasi tadi buka slide. proyektor. Aku bikin slide PPT sekarang biasanya. gini loh. Dengan baik sih, dengan baik sih enggak, dengan cara yang bisa kamu mengerti. Kebutuhan khusus. Kalau udah ngomong kecepatan, masak. Ini aku selesai. Tolong. Khusus treatment. Ini Ghosten ini. Special case ini Ghosten ya. Tolong masak. Ini Ghosten deadline-nya, ini tuh Ghosten ya. Tolong. Ya seperti itu sih. Khusus treatmentnya. Dengan bahasa yang bisa kamu, maksudnya bahasa dengan cara mereka penyampaian itu dengan bahasa yang bisa kamu terima dan yang nyaman gitu. Dieja. Soalnya Untuk case yang tadi yang liriknya last minute tuh karena semua riset kan. Oke. Karena emang sebelumnya kita udah riset, jadi udah kebayang, jadi pas bawa lirik baru dengan garis besar yang tetap sama. ada benang merahnya itu ya. Ada benang merah. Sama Makanya- kalau yang di awal artinya biasanya tuh kita juga beberapa kayak sebelum kita take tuh beberapa kali sih nyimak liriknya kayak ada kata mungkin ada yang perlu diganti atau apa tuh kadang-kadang kita Tambahin. cek ya ada yang perlu ditambahin karena kita juga kan
band ini kan udah punya kayak kita pengen konsisten lah image-nya seperti apa. Kita nggak pengen apa namanya terkesan pelin-pelan atau gimana, makanya kadang-kadang lirik itu bisa, kalau misalnya Ghost Stand misalnya nyanyiin kata-katanya ada kata boneka gitu misalnya, misalnya belakangnya panda kan nggak cocok. Kalau boneka apa namanya pemerintah itu kan beda bahasanya. Boneka perang. Ya kayak kan itu kan udah makna yang berbeda. Jadi image yang mana kita mau kita kasih di liriknya itu kan udah bisa 180 derajat berubah lagu itu dari satu kata aja gitu. Jadi memang lumayan apa namanya pelan-pelan sih kita kalau misalnya ngomongin lirik. Karena efeknya bakal sangat dalam ibaratnya. Ya bisa gitu. Nah, tapi kalau kalian sendiri ya, tiap karakter kan membawa image yang berbeda-beda. Nih tugas kalian selain sebagai seorang player masing-masing, Ghostan sebagai vokalis, Ghost Ray sebagai basis, Pasak sebagai drummer, Dewa sebagai gitaris. Fungsi kalian masing-masing di setiap band itu apa? Ibaratnya kalau maunya si Ghostan public speaking-nya, ataupun kalau ada pembagian tugas-tugas nggak di Jangkar ini? Selain sebagai seorang player. Sekarang sih ada. Ada sih. Maksudnya Israel sekarang yang ngurusin Merchandise, merchandise. gitu. Jadi kayak kalau misalnya materi mungkin tugas kita berdua. Oke. Jadi artinya Ke musiknya. inisiasi dari musiknya tuh, arah musik, penggarapan ya, musik tuh kayak gimana. proses kreatif gitu Ya, ya. proses Kalau dari kreatif Ghostan tuh. sendiri lebih karena ke beredar ke orang-orang mungkin ya. Ya, Ghostan Saya lebih fokus beredar. memperkenalkan toko kopinya. Ya. Eksekutor gini sih dia, Ghosten, eksekutor nada vokal. Oh, iya. Kalau kita bikin nada vokal, dia yang finishing lah, biar dapat jalan gitu. Ya, Oh, jadi oke. jadi dia nyanyi senyamannya dia waktu itu dulu. Kalau kita maksain kadang-kadang kan Dewa punya nih ada beberapa humming kadang-kadang artinya nada vokal seperti ini, kadang-kadang dinyanyiin Ghostan tuh dia ngerasa kurang nyaman, dia merubah sendiri gitu. Dan jadi lebih bagus. Iya. Oke. Itu ternyata fungsi gue di sini. Dia baru tahu. Dia baru tahu. Akhirnya aku punya jawaban. Aku punya jawaban. Jadi selama 5 tahun ini mau ngapain? Finishing touch. Sentuhan akhir saya namanya. Ibaratnya kalau tukang ngecatnya bagian tukang ngompon ya. Tukang moles. Tukang moles. Biar kelihatan box. Tapi ya bagaimanapun ibaratnya frontman apa depan yang menjual tetap si Ghostan ya, ibaratnya sebagai orang Iya. yang Di paling depan. kalian sepakati, kalian pilih untuk berada di paling depan, garda depan, ibarat Ghostan kan ibaratnya Iya, yang harus iya. sebagai ujung tombaknya kan ibaratnya. Brand image-nya. Brand image. Brand Jangkar Ghostan. Jadi kalau ada kasus dia kena duluan. Enggak lah. Oh, enggak ya? Kita bareng semua. Biar dia aja. Biar dia aja. Kalian menyerang. Oh enggak. Saya nggak ikut buat lirik. Saya nggak ikut buat lirik. Saya, Eh, saya. secara masih bijangan dari dia aja. Oh, iya. Nikah gitu. Lebih ke tumbal. Pasti kalau ada apa-apa, Gus, kita kan udah punya anak istri. Tolong wakili. Tolonglah Gus. Ini banyak di belakang kita tuh banyak masa depan pasti bareng kita aja. Kamu kan udah kamu kan lebih tua. Kamu udah duluan. Aku yang paling muda di sini. Aku paling muda kalau secara usia siapa yang paling Aku yang paling kecil. Iya, yang paling muda. Ini baru si Dewo kayaknya. Masa paling tua? Saya kira seumuran kalau pas sama Gus Rai. Seumuran tapi beda bulan-bulan. Oh, tapi yang berarti paling Beda senior. tahun mas. Aku beda tahun sama. Kalau si Dewa satu ini. Satu angkatan Oh, satu rating nih bertiga nih. Oh, oke. Push nih. Nah, kemarin kan kalian sempat collab sih sama musisi ini ya. Dari Palembang Dari gitu. Palembang, si Rian Pelok. Nempel apa namanya? Nempel molor. Iya, ibaratnya. Itu gimana sih kalian? Kan nggak tiba-tiba ini Rian Pelok mau ini nih mau Ngisi vokal ibaratnya. ngisi vokal nih. Ikut berkreativitas di sini. Berkreativitas kan, wah oke kan nggak mungkin secara itu kan itu bisa mempengaruhi brand image brand kalian sendiri Ataupun apa namanya? Konsep yang sudah kalian bentuk ibaratnya gimana sisi pilihan PL mungkin akan terjadi pergeseran ibarat dalam konsep yang udah kalian rencanakan sebelumnya. Apa pertimbangan kalian, apa kok kalian mau collab dengan si Rian Taylor? Nah, orang-orang yang kita ajak collab di dalam album itu adalah influence-nya Jangkar semua. Oh, justru kalian yang ngefans sih. Ya, Oh, sebelumnya. oke, ya, Di ya, sana ya. yang bikin arwah ada Morgan dari Raja Singa. Oke. Habis itu ada Dodi Hamson dari Komunal. Oke. Ada Rian Pelor. Jadi memang kita ngefans sama Sebelum bikin band kita dengerin musik-musik. Iya. ya Oh, memang oke. influence kita. Kalian tumbuh di eranya mereka saat mereka bermain ibaratnya. Iya.
otomatis secara nggak langsung kalian terpengaruh juga dengan apa Iya, namanya? dengan gaya bermainnya mereka kita lumayan apa namanya? Impact-nya lumayan besar maksudnya di style kita main juga. Nah, kalau ngomongin di perskenaan yang ada di Bali ya khususnya ya. Di sini tuh kadang-kadang kan kalau ngomong masalah Jangar ini kan umurnya masih ibaratnya masih band baru ibaratnya. Ada nggak sih gap-gap antara generasi muda dan generasi tua? Generasi muda dan generasi tua di perskenaan yang ada di Denpasar atau Menurut Jangar aja. Menurut kacamata kalian aja. Kacamata kalian aja. Kok aku sih lihatnya nggak ada ya, tergantung ini ya sih sekarang. Orang yang Orangnya sih sekarang Iya, bener, dari mau bergaul apa enggak kan gitu sekarang. Kebetulan kita kan oke-oke aja. ya oke Sama aja siapa aja oke. Soalnya gini sih, sesuatu maksudnya, lebih. Dewo bandnya kan udah lumayan lama juga, bandku juga lumayan lama. Artinya kita nggak ngerasain gapnya itu karena kita ada di band lama itu juga. Artinya di skena lama itu kita masuk juga, di skena baru pun sekarang kita masuk juga gitu. Jadi kita bisa dibilang pernah ikut di tiap Di lingkaran. Di layar-layar. Iya, di Walaupun timeline itu nggak lawas abis itu. iya sebenarnya. nggak selawas itu maksudnya yang Orang-orangnya kan masih itu aja. Masih itu aja, Lebarnya. jadi, Soalnya Bali itu kayaknya sempit deh. band artinya paling sekarang juga banyak band tua dia bikin band baru artinya kan yang ya bahasanya yang tua-tua itu kita masih connect ketemu, gitu. Kalau misalnya kita bicara band yang benar-benar baru lain cerita, mungkin ada kayak Baru kenalan. ya misalnya kayak yang nggak ngalamin zona itulah apa zaman itulah istilahnya pasti ada gap sih, maksudnya itu kan gap era itu nggak bisa kita giniin apa nggak bisa kita lawan karena memang dia baru waktu kita ngeband tahun apa namanya akhir 2000-an tuh, di akhir 2000-an tuh mungkin mereka masih TK, masih SD, sekarang udah SMA bikin band kan Ya. lumayan jauh, artinya mereka nggak ngerasain kayak waktu itu kayak gimana gitu. Jadi ada, tapi kalau misalnya kita sendiri nggak ngerasain sih. Tidak merasakan hal Iya, itu. tidak merasakan hal Adapun itu. tidak Pengaruh banyak gitu ya. Iya, pengaruh banyak dengan Jangar itu sendiri. Iya, kita masih disupport sama yang tua-tua, kita masih disupport juga sama yang muda-muda, jadi nggak ada. Kita juga Nggak ada. support semuanya. Iya. Itu. Nah, kalau menurut kacamata kalian nih, ini karena kita di Bali kita ngomongin yang ada yang di Bali. Ini secara bisnis atau secara industri. Kalau di Bali sendiri industri musik side stream ya, kita ngomongin Jangar side stream itu gimana Iya. sih? Industri musik side stream itu yang di Bali itu gimana sih? Ekosistemnya sehat atau enggak kalau menurut kalian? Ekosistem buat secara bisnis ya atau Secara bisnis ya nih, menurut analisa gembel kalian aja nih. Analisa gembel. Sehat sih, Lagi maksudnya lagi Mauan ini sekarang. Ya, pelakunya sekarang. tergantung Ya. pelakunya juga. permintaannya tinggi nggak sih di sini untuk side stream demand-nya sendiri tinggi nggak sih untuk di Kita harus bikin pasar. Ya, Ya. harus bikin sendiri. Gimana caranya biar bisa orang tuh perhatian lah sama karya kita. Bikin strateginya kan Ya. masing-masing punya ini. Punya cara Punya jurus masing-masing. Jangan lumayan ketemu lah ini ya. ya. rumusnya. Formulanya. Jadi kita terusin aja di situ. Dan Kayaknya udah asik di sini nih. Cukup Kayaknya cukup ini seperti ini. menghasilkan. Oh, udah mulai kelihatan ya Ada ibaratnya. rasanya. ya. Itu sih yang kurasain. Tergantung itu dah, maksudnya tergantung kemauan band juga. Kalau misalnya cuman asal-asalan, maksudnya cuman bikin band terus bikin merch tanpa Ada manajemen yang tanpa ada manajemen yang bagus, tanpa kita nargetin siapa yang mau kita ini itu Sasaran kayak kita siapa gitu ya. Jadi kan kalau memang kita serius dan itu dah awalnya intinya riset pasti gini sih, artinya pasti ada jalan sih, maksudnya band tuh artinya orang Bali tuh haus hiburan, maksudnya kita tuh ya maksudnya di sini sekarang tuh masih bisa dibilang industrinya kecil, tak bilang nggak sehat sih, cuma kecil masih. orang nggak tahu kalau di industri ini ternyata Berpotensi. peluangnya gede banget gitu. Kalau kita kan karena kita ngelihat nih orang-orang di Jakarta nih kayak gimana mereka militannya bikin kantor sendiri. Padahal mereka label kecil, mereka punya sebuah ruangan lengkap, ada ada desainer, mereka punya videografer sendiri. Artinya mereka Produktif. iya, mereka bahasanya mereka ngantor
tapi untuk nge-manage sebuah band gitu loh. Ada ekosistemnya. Ada ekosistemnya bagus di situ. Kalau di sini orang artinya masih sebelah mata sih dilihat. Maksudnya mereka nggak tahu kalau ternyata ini tuh peluangnya gede gitu loh. Putaran duitnya kalau di-seriusin kenceng loh gitu. Iya, mestinya gitu. Kalau misalnya kita ada loh ini bisa menghasilkan. Iya. Aku lihat di Bali ini sibuk bikin materi bagus. Iya. Di sini bandnya bagus-bagus sekali. Potensinya materinya. banyak nih, banyak kan Tapi bagus nih. belum kulihat manajemennya yang sebaik Yang oke. yang itu. Yang terstruktur, yang terstruktur. dengan profesional. Iya. Kita belum baik sih, tapi masih belajar. Ya, kita masih belajar juga. Gitu. Adalah arah kita menuju ke sana. Pasti harus. Kalau kita membicara secara industri ya, secara industri men, bukan secara idealis loh. Iya. Ini industri loh. Oke, kalau yang gua tangkap sih, menurut mereka ini sama kayak seperti ucapannya Kolil efek rumah kaca. Pasar tuh bisa diciptakan, jadi kita tidak perlu mengikuti pasar. Ya, Betul, setuju juga. Nah. Semua beli kolil. Semua Beli. Ada lagi. Bali ada Bali. Ada lagi jawaban. Bali kali. Beli kolil. Jauh Sumatera. Sen kolil. Beli kolil ada. Pernah dagang lawar kolil? Kolil. Maling rendang. Bangsa. Tapi enteng. Tamblang. Nah, kalau buat Janggar sendiri nih, menyikapi tentang rendang. Old school men. Main ke gendong. Tidak semua. Rata-rata ada Selamatkan ke bencang kenal mentang-mentang keturunan sultan ya. Mena-mena ya. Tidak ada kejilat emang begini. Kampung ya salah kampung loh. Dia berhak. Yang punya pasir pantai. Siapa kalian? Siapa saya? Nah, kalau buat dari Janggar sendiri ya, untuk apa namanya? Perbedaan kan pasti ada kan. Setiap orang Gus Ray punya idealis seperti ini. Gus Ray punya idealisnya mungkin Gus Ray dengan hobinya dengan motor biasanya, ataupun Pasap dengan kesibukan sendiri, Dewa dengan kesibukan sendiri. Kadang-kadang kan yang namanya 4 kepala jadi satu, 4 pemikir jatuh kan kadang nggak nemu nih. Problem solving kalian tuh gimana sih untuk mengatasi, untuk tetap solid atau gimana tuh gimana? Kadang-kadang kalau nggak ketemu klik, nggak usah nyaut, tapi dalam hati marah-marah sih. Pendendam. Lebih ke pendendam. Kalian pasok nih. Ibaratnya di Janggar ada grup kan, di grup WA kan. Di dalam grup WA tuh bikin grup kecil. 3 lawan 1 apa 2 berdua. Aku bikin grup berdua. Kok berdua bikin grup? Ayo Gus Ray gitu sih. Mele Gus Ray nih. Ngetim bensin. Ternyata 3 lawan 1 kan masih menang. Ternyata Gus Ray kacau ngomong jatuh cengeng grup berdiri bancang diri. Lu dong. Untungnya cuma 4, bukan 13 orang. Nah, untuk mengatasi hal-hal konyol seperti itu gimana sih? Apa namanya formula kalian tuh ibaratnya kan kadang-kadang kan ya kalian punya idealis masing-masing di sini. Kalian tuh punya pribadi yang masing-masing kuat pribadi kalian nih ibaratnya nih. Sok-sok dewasa ya sih, baca-baca statusnya Gede Pramo biar sabar. Dengerin podcast. Dengerin podcast Alan Watts yang membangun lah. Follow Goskis Arimbawo. Kalau di Bali dasaran alim. Biar hati lebih terbuka. Dia berhak main seperti itu, sah-sah aja. Namanya orang jualan. Menjebak. Jualan. Kalau di kita sih gini, jadi modelnya kita tahu Bentar. Oh, sorry. Wah, hapus tuh sini main susu lo ngentot enggak? Enggak enak banget mulutnya di sini. Nanti malah dilihat ya. Jangan ke distract sama kita. Kita ngerti karena kita tahu kapasitas masing-masing. Maksudnya Dewo kapasitasnya dia sebagai pembuat riff bahasanya gitu. Kita kalau misalnya kita punya ide atau apa, kita kembaliin ke dia lagi, ke Dewo lagi, karena yang akan memproses itu kan Dewadi. Jadi kalau misalnya aku ada ide riff seperti apa, kembaliin ke dia lagi, dia pasti bisa ngeproses itu dengan lebih baik bahasa gitu. Kita tahu dia bisa ngeproses lebih baik. Terus kalau misalnya beat atau drum, Dewa bisa punya ide-ide, dia dioper ke aku pasti akan proses lagi. Artinya maksudnya gimana aku nyamannya main. Artinya masing-masing Rai juga gitu. Misalnya bassnya dari Dewa ada gini, dia
dia kadang-kadang ngimprove sendiri, dia bikin line-nya sendiri yang dia nyaman. Dewa juga kayak gitu, misalnya kita ada irama vokal nih, kita kasih ke Ghosten, dia pasti nyanyiin dengan kenyamanan dia sendiri. Jadi kita udah kayak tahulah, oh kapasitasnya Ghosten di sini, kapasitasnya Rai di sini, aku di sini, Dewa di sini. Jadi pada saat kita ngeramu lagu atau apapun itu, kita udah kayak ada saatnya kita maju, ada tahu sekitar saatnya kita ngalah. Artinya maksudnya udah paham lah. Nah, mungkin dong Dewa Ghosten kayak menghakimi Dewa bahwa bisa aja bilang riffnya jelek atau ganti atau apa, dan Dewa pun menerima itu karena kita semua kan sebagai satu band itu yang maju tuh berempat gitu loh. Jadi kayak kita harus nemuin selalu bisa saling maju atau ngalah tuh untuk tujuan kita yang materinya Sama itu lah. gitu. Untuk tujuan yang sama. Kan ada mediatornya kan di band. Di luar kita berempat kan kita ada manajer. Ya. Jadi kebanyakan sih, misalkan kita udah nemu satu hal nih yang mau kita angkat, di situ lah ada peran manajer sebagai Manajer juga. yang menengahi lah setidaknya. Kalau kalau kita ngobrol cuma berempat kan kadang-kadang ego itu masih ada keluar. Iya. Idenya juga segitu-segitu segitu aja. aja. Ini ada Keluar. sesuatu yang baru nih. Coba pakai referensi. Ya, lebih ke sana sih. Fungsinya manajer. Itu udah Salah lagi. satu. Ada lagi satu. Jadi kita sebenarnya berlima. Iya benar. Kalau tadi si manajer tadi ya. Iya. Di mata kalian itu ya, ini ngomongin manajer sekali lagi. Manajemen dan manajemen. Ya. Setiap menurut kalian manajer tuh apa sih, manajer sebuah band tuh apa sih fungsinya? Kalau dulu kan mungkin stereotip seorang manajer cuma ngangkat telepon, kasih jadwal doang, cuma ketemuin sama orang. Iya. Kalau menurut kalian manajer tuh skopnya apa sih? Fungsi manajer yang menurut kalian, apa tuh tugas manajer menurut kalian tuh? Salah satunya yang aku lihat, kalau kayak Fajar bilang kan, aku sebagai frontman yang mengenalkan band. Itu fungsiku kalau aku di panggung. Ja. Nah kalau kayak kita kehidupan sosial sehari-hari yang lebih bawa namanya jangar untuk memperkenalkan ke orang lain itu ya manajer kita. Dari segi bisnis tuh. Dari segi Iya. bisnis plan-nya lah yang mengenalkan ke mungkin vendor atau mengenalkan khalayak umum ya khalayak umum dan sponsor seperti itu. Itu sih yang lebih. Tapi kalau seorang menurut kalian ya, pandangan kalian, manajer berhak nggak sih punya ikut andil besar nggak sih untuk mengatur? Maksudnya kan kalau kalian berkesan, karena udah nggak sempat, kalian udah sibuk main bikin materi, manajer tuh berhak nggak sih ngatur, oh, konsepnya bagus seperti ini loh, ibaratnya kalian untuk memanage kalian, untuk ngebungkus kalian supaya jualannya lebih cakep nih. Ini ibaratnya kan Iya. jual produk kalian ini kan, Iya, kalian iya, ini iya. ibarat sebuah produk, ibaratnya produk. Namanya MLM. Iya. namanya Jangar, Iya. CNI Jangar. Jangar kopi ginseng. Bit gold point. Jadi seorang manajer tuh berhak gak sih ngasih masukan kalian? Konsepnya diginiin dong. Kalian masih bisa menerima atau berhak gak sih menurut kalian? Menurutku berhak, sangat berhak. Sangat. Karena itu dah tak bilang tadi, band kita tuh berlima. Jadi nggak cuma kita berempat, ada orang di belakang kita lagi satu, itu personil yang bisa dibilang artinya Di balik layar. Iya, di balik layar punya andil yang sama, jadi persentase yang sama kita juga. Jadi Untuk masalah manajer juga dari band sendiri harus ketemu orang yang klik juga. Iya. Itu yang paling penting. Cocok nggak sama kita? Ngerti nggak dengan karakter-karakter Ah, kita? iya. Jadi visinya sama. Jadi kalau kan kita sekarang langsung- sih diserahin ya, bikin project lagu silahkan. ya Kalau ya. dia kita konsultasi, gimana Ah. kalau gini cocok nggak cocok? Kalau gini gimana? Kayaknya nanti arahnya ke sini, Ya, diarahin. Jadi ada mediator juga. ada dari pandang dia lain. juga, ada sudut pandang lain daripada kita berempat. Itu udah kayak dibilang tadi tuh, ada orang yang memang ngasih kita perspektif baru itu loh. Kalau misalnya kita ke satu titik ini, dia coba ngasih perspektif lain, dan kita juga kurang lebih sih kita, karena dia juga bagian dari band, kita anggap bagian dari band. Jadi poinnya tuh kita diskusiin lagi, oh giniin aja. Jadi kita tetap berusaha nampilin apa yang kita mau, tapi kemasan yang sesuai sama yang gampang dijual juga sama manajer. Terus juga kita juga secara pribadi nyaman juga dengan itu gitu. Kalau misalnya semuanya nggak setuju kan nggak mungkin kita lempar keluar kan juga gitu. Nah, sekarang berarti kayak sama dengan ucapan si Ucup ya, Ucup synchronize gitu Ucup. Jadi sebuah fungsi sebuah manajer, kata Doi itu emang yang nggak cuma sekedar mengorganize buat schedule Ya, ya. latihan, schedule main, tapi gimana caranya kita menjual
band itu supaya tetap cakep, tetap karena tidak keluar dari kaidah-kaidahnya mereka di awal, dan juga menemukan ide-ide membantu menemukan ide-ide gila juga, membantu ya bukan membantu ya dalam arti menggate juga, tapi memang harus idealis dia yang dia masukkan. Kadang nge-refresh semangat kita. Iya. Sama ide-ide itulah artinya ide-ide pemasaran itu yang sangat-sangat gini biasanya, sangat apa namanya? Kita kalau secara band kita nggak bakal kepikiran misalnya bikin A, bikin B. Dia punya plan yang apa namanya? Oh, bulan ini bikin gini kan Jadi dia punya timeline sendiri, kayaknya kita gini. Jadi kita udah misalnya kita rapel dulu sekian, nanti dia yang minutes kapan kita rilis semua. Jadi kapan dilempar. Jadi kita nggak asal bikin rilis nggak ada kayak gini jadinya apa namanya? Kayak itu tadi dah, kayak cuman bikin yang keren aja tapi jadi delivery-nya nggak kita pikir kita gitu. harus memikirkan momennya juga. Iya, kayak gitu dah. Kontinuitas karyanya sih. Biar nggak stuck di cuma satu momen aja. Itu dah. Tapi ada juga momen selanjutnya yang bisa kita masukkan, sisihkan karya-karyanya. Biar lebih otentik. Dan lebih hidup lah. Oke. Nah, di era kan sekarang kan kalau ngomongin dari 2000 berapa ya? 2013 ataupun 2010 ke sini ibaratnya digital ini nyerang terus kan perubahan. Udah perubahan apa namanya? Udah perubahan gaya berbisnis, gaya semuanya berpatok pada digital ibaratnya. Siasat kalian untuk ibarat kalian ini kan badai digital nih kan. Iya. Kalian mesti jadi seorang penunggang badai di sana kan bisa melewati era ikut dalam era digitalisme ini ya, serba digital. Kalian tuh apa itu ibaratnya tips-tips kiat-kiat strategi kalian tuh di era digital? Karena rilisan fisik, kalau kita ngomong rilisan fisik, kayaknya belum mulai ditinggalkan nih. Walaupun tidak ditinggalkan, tapi enggak, maksudnya untuk komoditas utama rilisan fisik itu kenanya sekarang menjadi sebuah merchandise dan juga menjadi sebuah apa namanya ya, kalau gue lihat nih ya, rilisan fisik itu ini memang harus ada. Iya. Bukti nyatanya ini memang harus ada atau gimana menurut Janggar sendiri? Iya. Setuju sih kalau misalnya itu sekarang udah dianggap seperti merchandise kan, sama artinya sama poinnya itu sebagai koleksi. Kalau dulu kan kita emang dengerinnya harus dari sana kayak gitu kan. Dulu jadi media. Di era kita kan rilisan fisik itu sangat penting. Kalau misalnya kita nggak punya rilisan fisik kita nggak bisa denger kan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang tuh digital semua, kita gampang di YouTube. Setiap orang punya ini sendiri, apa punya Walkman sendiri sekarang di kita punya tangan Walkman ya. sendiri udah artinya itu artinya kita tetap ngadain rilisan fisik tuh sebagai artinya sebagai biar supaya yang ngedengerin kita tuh punya pegangan, punya suatu ginilah kayak pencapaian band itu harus ada. Iya, memang harus punya sih. Cuma kalau misalnya digital total sih kita konten-konten kita belakangan ini pasti digital sih. Kita nggak yang memang fisik itu, apalagi sekarang kita zaman Covid kayak gini kan kita nggak bisa fisik dan lain-lain, kita nggak bisa. Video ini diambil sebelum Covid? Sebelum Covid, Masa pandemi. tanya. Sebelum pandemi. Pas masa pandemi. Dan pas lagi miskin-miskinnya. Pas lagi ada duit-duitnya ini. Semangat tetap membara. Apa daya? Kantong meredup. Itu dah. Jadi fokusnya kita malah sekarang memang ngolah brand digital, brandnya Janggar di era digital aja sih. Maksudnya Platformnya digital lah. udah nggak bisa gini kan, maksudnya kalau kita ngandelin fisik kita bakal udah lewat, udah nggak bisa. Nah, ini saya mau tanya lagi. Adaptif ya. Adaptif. Ya harus Misalnya adaptif sih, ada adaptif sih. Nah, ini kan saya mau tanya nih, ini kan gelombang digital kan atau wave ini kan lagi lagi kencang banget, apalagi sekarang nih lagi masa pandemi, orang benar-benar pure banyak waktu di rumah ibaratnya kan. Kalian kalau ibaratnya mau jualan lewat digital, kalian mesti punya sesuatu yang lebih berbeda dengan yang lainnya. Iya. Ibaratnya itu formula-formula seperti membuat sesuatu yang berbeda tuh ibaratnya siapa yang bertanggung jawab? Ibaratnya kan siapa yang bertanggung jawab nih? Janggar sendiri atau ada pihak-pihak lain yang ikut membantu kalian dalam kalian melakukan proses entah itu kalian bikin video, entah kalian itu di musik kalian seperti apa, gimmick kalian seperti apa, atau treatment kalian seperti apa tuh? Kalian Sebenarnya label luas sih maksudnya pembahasannya. Ada dari band kita sendiri. Ada dari label ada juga. dari manajer kita juga. Dan kembali ke manajemen kita dari record label kita. Jadi kayak 3 instansi kepala yang jadi satu ya. Nah, jadi nuangin ide di sana.
mungkin kenapa bisa sampai sekarang si Jangar, produknya Jangar ini masih ada sesuatu hal yang baru terus kita coba update karena ada banyak masukan di budget kita sendiri. Yuk bikin sesuatu yuk, bulan ini bikin sesuatu biar tetap produktif. Produktif ya. Agar tidak tumpul, men. Ya, itu udah benar. Soalnya Soalnya mencapai produktifnya harus melihat pasar juga sekarang harus seperti apa. Berarti kalian nggak setamanya idealis, jangan nggak gini-ginian nih, kan? Ya, Kalian berarti ya. nggak sekedar idealis, saklek idealis gitu. maksudnya kita tetap bungkusnya kita upayakan apa namanya? Kita tetap pada pendirian, tetap bungkusnya. Cuma kalau misalnya ide-ide atau apa tuh kita sih fleksibel. Maksudnya kita mau bikin ini kita nggak yang waduh nggak mau kayak gitu. Kita cari cara buat ngebungkus itu biar sebagai gimana sebagai Jangar tuh tetap dilihat sama gitu, nggak yang tiba-tiba kita bikin travel vlog gitu rame-rame kan nggak yang gitu juga gitu loh. Mungkin Kita bikin travel vlog yang mungkin naik motor atau apa Tapi kan dengan stylenya Jangar. ya kayak gitu. Mungkin buat Jangar reunian mungkin Bisa aja. Tapi kita masih berempat. Jangan memasak gitu. Iya. Bisa aja kedepannya. Apapun ibaratnya kan Iya. ini kan konten Itu dah. ya, apapun. Kan bisa aja bikin Jangar memasak tapi kita manggang babi hutan kan gitu kan. Ya kayak seperti kalian kan videonya kan kayak membawa sebuah kayak camping gitu kan. Ya. Terus sana kan konsepnya seperti ada barbecue Ya. ya ibaratnya ada yang sih ataupun di video klip kalian seperti yang masakan Cina itu apa namanya judulnya? Ya, MSG. MSG itu menceritakan tentang apa sih lagu MSG itu? Kalau Ya, MSG. MSG pure MSG atau Pure MSG. bukan sebuah keresahan Itu keresahan. Sama tentang kenapa MSG di kambing hitamkan. Iya. maksudnya di kambing hitam gimana sih? Itu tuh konspirasi ya. Gimana? Firman bahan lu. Tolong dijabarkan. Ya, men. Kita bedah karya di sini kalian. Berdamkar ya. Jadi konspirasi itu ada di benda terkecil di sudut dapur kalian. Oke. Ya, jadi kan sekarang kan apa namanya? Kayak aktivis kesehatan tuh Iya. campaign-campaignnya hampir semua, bahkan di Chinese food tuh no MSG seperti itu kan oke. semua. Tapi apa namanya? Itu tuh kayak kita itulah kayak kita coba cari perspektif lain. Ini tuh ada sejarahnya kenapa MSG ini dipandang sebelah mata. Jadi ya bisa diriset lah, maksudnya banyak juga sekarang aktivis yang mengcounter itu, maksudnya MSG itu memang bahan yang bahkan ada di air susu ibu gitu loh. Iya. Jadi ada zat-zatnya itu memang ada di tomat, ada di mana-mana lah. Itu pun kayak kalau sejarahnya dulu pun itu dibuat dari saripati rumput laut. Ya. Iya. Zat makanan itu Iya, artinya itu tuh dia kayak ngasih rasa essence savory flavor itu loh. Jadi Ah. rasa-rasa yang apa namanya? Dia nguatin rasa-rasa yang udah ada di situ. Nah, biasanya orang pakai selain MSG memakai kaldu jamur. Kenapa kita jadi masakan ya? Iya. Kalau gue tarik sih goblok aja, jangan nyalain MSG. Nah, ya kan Kalau gitu. goblok aja lu jangan Jepang nyalain itu orang. pinter-pinternya. Iya. Iya. Mereka makannya MSG semua. Maksudnya orang Jepang kan makannya MSG tok. Ya artinya kuahnya dia isi apa Ya namanya? kalau satu bungkus di Iya dimakan ya. Emang goblok Kan dari ada awal. Dari sebelum itu. Terangan goblok. Emang lidah. Ping lah ya. Kalau nggak bilang goblok megandong gitu. Iya. Gimana? Ya kalau emang goblok aja, nggak usah menyalahkan yang lain gitu. Iya, itu kan karena gini aja, maksudnya lidah barat artinya nggak terbiasa dengan itu. Jadi mereka skeptis terus makan makanan yang apa namanya, makan Chinese food, terus yang disalahin terus setelah makan mereka pusing-pusing, yang disalahin MSG langsung. Jadi karakter bumbu Asia ya emang Iya, ini emang nih, ada itu. akulturasi budaya juga ada di Iya, karakter masakan iya. Asia. Jadi saat invasi masakan barat datang, loh, kamu kok pakai ini? Kayak gitu. Nah, maksudnya ini hal yang remeh tapi mau kalian angkat ya, ibaratnya orang nggak bakal ngeduga sih. Oh, maksudnya MSG itu seperti ini. makanya kita keren. Lagu lu banyak MP3. Entot lu emang. Banyak banget lagunya, bogel. Gua juga bogel. Iya, saya juga pendek gitu. Perkumpulan bogel. Ini dong yang paling tinggi, men. Ini dong. Oh iya. Tapi itu lebih ras Arya, men. Ah. Anda, ibaratnya Viking, bangsa Viking. Kalau di era-era Nazi dulu langsung direkrut. Role modelnya nih ibaratnya nih. Gini deh. Nah, kalau ngomongin Jangar kan ibaratnya kan kalian kan ibaratnya sebuah brand sekarang, ibarat jualan.
otomatis kalian mesti memperhatikan fashion. Setiap orang di sini tuh mempunyai selera Karakter yang berbeda-beda. apa kalian menyamakan konsep untuk fashion kalian sendiri ataupun ya udah biarkan kalian mengalir tentang fashion karena otomatis kan musik dan fashion tuh Tidak bisa hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita juga melihat tren, Ya. melihat influence kita pakaiannya gimana. Tetap sana. Dari Tetap hobi sama. masing-masing Dari sih hobi kayaknya. Dan masing-masing. senyaman kita sih. Rai suka motor ya udah stylenya ya Sesuai motoran dengan gitu. passionnya dia yang berhubungan dengan itu. Iya. Kalau kamu Hobinya renang. Oh iya. kamu kan orang kopi. Celemek kopi. Dia kan bukan warung kopi, dia makanya yang mewakili gua nih. Kan ada karung kopi, pakai Wah, mesin grinder. pakai karung udah beginiin. Astronot lah. Jangan berangkat tuh ya. Gulung astronot. Astronot yang berangkat. nah kalau secara pandangan kalian passion tuh apa sih? Passion apa fashion? Passion. Passion. Passion, not fashion. Nah, before fashion karena ada kadang-kadang jargon passion before fashion. Ya, passion tuh apa sih menurut dari kacamata kalian? Satu-satu nih, gua tanya satu-satu nih. Google Translate dia. Wah, ya. Boleh, silakan. Kadang-kadang ada yang bilang passion itu adalah jalan hidup gua, passion adalah apa yang gua sukain. Tapi kalau menurut Passion itu apa? ini passion gua nih bermusik nih. Nah, kadang-kadang Passion itu pas, kan bahasa dasarnya pas. Jadi pas buat diriku. kadang-kadang baca orang jangan Boleh. ini musik ini udah passion saya nih passion saya nih di dunia arsitek, passion saya nih di dunia motor. Passion tuh menurut saya kalian tuh apa sih? Gairah. Wis, Menurut Google Translate ya. libido. Tisu basah. Pakainya separuh aja, Bos. Biar enggak kebas. Tisu sulap. Magic tisu. Kalau menurut saya kalau masuk passion tuh apa masuk? Ya mungkin gitu ya, maksudnya kalau misalnya hal yang kita lakukan buat kita apa Nyaman. Seneng. yang buat kita Nyaman. senang, buat kita bergairah kayak itu Excited. tuh. Jadi kita kayak nunggu-nunggu udah aku mau manggung nih. Sebelum manggung tuh udah punya perasaan yang apa namanya menggebu-gebu, happy kemana-mana kayak gitu sih maksudnya. Jadi kayak kita ngejalaninnya juga jadi nggak ada beban. Satu hal yang kita percaya. Ya, satu hal yang kita percaya. Jadi menurut kalian Jangar ini udah passion kalian atau belum? Aku Udah sih. Kalau aku pribadi passion Oh, itu iya. ini main musik. main musik. Ah, Entah iya. di Jangar atau di Entah di apapun. Jakarta Iya, pun, iya. yang penting aku main gitar gitu. Karena hobiku dari dulu emang itu aja ya, nggak ganti-ganti. Ani, Satya berkata Ani. Astaga. Tanggalkan pakaianmu Ani. Dicari pria berjiwa satria. Eke Dewa Mandor. Di atas kuda gitu fotonya. Jadi menurut Dewa passion itu adalah sesuatu yang kamu jalani gitu, ibaratnya yang kamu sukai. Yang bikin hidupku lebih menyenangkan lah dari biasanya. Di Janggar maupun di luar Janggar, Iya, bergitar pokoknya. juga ya. Di musik. Di musik. Kalau menurut Guston itu apa? Selain gairah, kayaknya mic dan vokalisnya adalah passion gue. Menurut Guston tuh bisa nggak sih lu bilang passion atau passion gue adalah di motor apa gimana menurut? Kalau di musik kebetulan ini kan kayak yang awal kita ngomong, karena aku kebetulan diajak. Oke. Tapi di balik itu aku memang senang dulunya senang datang ke acara musik. musik. Emang Iya. secara Intens gitu. ya intens aku mendengarkan musik untuk hidupku. Di saat ada Jangar ini mungkin bukan passion ya jatuhnya, tapi ini kayak apa ya, semangat lah, semangat baru. Kok ternyata dari hal baru musik yang selama ini aku lihat dari mata penonton, Oke. dan sekarang aku pelakunya. Oke. Ternyata banyak sekali ada hal-hal baru dan juga hal apa ya, bukan baru ya, keren bisa dibilang iya gitu. Itu kayak hal sensitif bisa dibilang iya yang bisa aku dapat dari musik ini loh. Pengalaman baru lah ibaratnya. Sangat baru sih menurutku. Sebagai kacamata seorang playernya ibaratnya. Bukan seorang penikmat. 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 Kalau di era kemarin kan dia layarnya sebagai seorang penikmat. Penikmat, Ya. satu arah ibaratnya. Oh, sekarang udah jadi penikmat dan juga sebagai Pelaku. pelaku. Yang dulu aku penikmat kan datang ke konser, beli tiket, mabuk, dengar band kesukaan, pogo, Crowd-nya. ya crowd-nya udah keringetan, acara selesai pulang. Oke. Kalau sekarang yang dari mata player yang aku rasakan kan Banyak hal lebih besar ya, lebih banyak banyak. sekali proses sebelum akhirnya kita ada di atas panggung. Kita mulai intro atau lagu pertama tuh ada banyak sekali proses yang harus kita persiapkan. Bahkan dari cek sound. Ya, bahkan dari check sound ya. Berarti pengharapan karya. Menemukan klimaks yang baru nih. Klimaks Ya. nggak cuma sekedar
konser kelar udah kita pulang Ya, dengan ya. becek-becek Ya, ya, bukan itu lagi berarti yang klimaks yang kamu temukan dengan Benar. hal baru ini ya. Kalau Gus Rai apa? Passion di mata kamu. Bermotor mungkin kamu suka bermotor mungkin itu passion kamu. Passion. Ya, balik lagi ke mencari gaya hidup yang nyaman. Asik. Bisa ngomong gitu orang kaya. Ya. Lahir dengan kaya ya. Bisa ngomong gitu. Bangun tidur nonton TV udah ada nasi ayam. Langsung bikin status hidup itu sederhana. Lalu lahirnya udah nggak ngurusin nyekrop lagi. Cuma bisa ngomong bahagia itu sederhana ya. Nggak ngerti saya gimana. Passion itu. Passion. Biarin biar dia bingung. Kamu kan bermotor nih, hobi kamu bermotor sekarang Ya, kali itu ini. dah passion itu kalau aku mencari gaya hidup yang nyaman Oke. untuk aku. Jadi aku memang sukanya di sini dan klik dengan gaya hidup ini, main musik, main motor. Untuk menunjang itu ya memperkerjakan passionku ini. Jadi aku juga cari biar bisa hidup di situ ya Cari cuan di situ. cari cuan di situ. Tipis-tipis lah biar bisa jalan semua. Mendatangkan maupun tidak mendatangkan income yang signifikan tetap lu jalanin Ya. dan tetap lu cintain berarti. Ya. Jadi kita nggak terlalu terbebani. Ya memang sudah jadi passion ya nggak jadi beban. Oh, oke. Kan tanggung jawab jadi. Iya. Jadi cari perputarannya di situ juga. Oke. Saya tahu pertanyaan satu lagi. Siapa nih? Siapapun saya ibaratnya. Ben ada confession. Enggak. Udah bingung. Apun akhirnya. Semen kilo nawan. Oh, itu passionnya masih pedagang. Passion sama duit. Kalau menurut kalian tuh original tuh apa sih? Apa kan ada sebuah belakangan ini atau mungkin dalam ada sebuah jargon ya. Original is dead gitu ibaratnya. Menurut kalian sebuah keoriginalan tuh apa sih kan? Kalian bisa menganggap oh ini original Janggar nih. Bikinan Janggar kan kalau ada yang- Tapi sebenarnya kalau banyak orang Kita tarik mengatakan- mundur ya. Banyak orang mengatakan original itu sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Baik dari fashion, musik, art, semua itu sudah tidak ada karena terjadi sebuah pengulangan dan pengulangan. Jadi kamu tidak berhak menyatakan, oh ini karya gue lah, nggak bisa. Kamu Ya. melihat ini dari contekan yang sebelumnya walaupun yang kamu kembangkan. Disadari maupun tanpa disadari ibaratnya. Tapi kalau menurut Janggar sendiri nih apa nih original tuh apa ataupun fenomena original is dead tuh menurut kalian bener atau enggak sih? Original tuh beli sepatu fansnya di fans Indonesia. Anjir. Kalau belinya di belakang SP1 palsu. Itu tembakan. Kalau belinya di Kerenang bukan tembakan lagi, boman. Di Pakasar Kumbasari udah lebih debon nukliran. Palsu dipalsu lagi. Nuklir. Udah bukan tembakan lagi. Biar jelek. Hilang. Musnah. Fenomena original kalau dari Dewa nih. Kayaknya Berarti fenomena ini itu? sekarang original tuh ditentuin sama aturan yang berlaku di tiap negara. Kalau di Indonesia kan diatur tuh sama Ditjen Haki itu. Kadar originalitas suatu karya tuh ada boleh sama sekian detik kan ada aturan. Iya, ada aku lupa. aturan. Berarti kita matoknya dari situ. Entah kita terinfluence dari siapa, yang penting nggak sama persis misalnya untuk lagu Oke. selama sekian detik gitu, berarti ya itu masuk original. Oke. Gitu sih kalau aku lihatnya. Berarti masih ada sebuah keoriginalan Yang menurut penting kacamata Dewa sendiri masih ada. Original itu melalui proses. Kalau sekarang kan benar-benar nggak mungkin muncul dari bawah tanah gitu muncul, karena kita pasti Ya, kita jalan tahu kapan. kaki aja kita udah bisa dengar musik kan. Oke. Kita udah pasti tercampur kita Terekam dengar dari gitu ya. terekam Ya. itu dari berbagai sumber gitu. Oke. Itu sih Berarti masih ada kalau menurut dari Dewa original tuh masih. original masih ada, tapi dengan prosesnya tuh beda dengan dahulu. Sekarang lebih ke ATM deh, amati, tiru, modifikasi. Mungkin kalau dari Dewa itu lebih ke arah autentik kali ya. Bisa dikatakan mungkin ya kalau dari saya, mungkin kalau Dewa bilang tadi masih ada. Masih ada. Kalau dari Pasak sendiri, kan Pasak kan juga di dunia desain juga ada dunia arsitek kan juga. Suruh Iya proses sih. lewat lah. Kalau menurutku Oh, apa di- namanya? Kata original is dead tuh kayaknya memang fenomena sekarang ya, maksudnya kita hampir semua orang sih denger wah kayak ini nih kayak itu langsung Iya. langsung kayak otomatis lo wah Ah, niru ini. ya wah kayak ini pasti kayak udah jadi apa namanya ya, walaupun bahkan kadang-kadang kita juga kadang dibilang mirip ini, dibilang mirip itu, bahkan kita nggak mendengarkan mereka kadang-kadang loh
kok kita dibilang band itu tapi kita sama sekali nggak tahu bahkan kita nggak tahu Di band kolom itu. komen YouTube tuh banyak. Ya, banyak banget. Perasaan Kita nggak dengar dengerin gitu. ini. Berarti kita nggak pernah dengar Oh itu. iya, ternyata mirip. Oh dia niru kita. Oh, itu Meskipun dia duluan. Ya, udah di luar. Positif. Kenapa? Ya, ternyata kalian tuh sebuah ibarat dia tuh visioner. Bisa membaca masa depan. Nah, terus mana lanjut masa? Tapi kayaknya itu memang mungkin cara orang-orang untuk memberi ngasih reward ke band suatu band ini. Jadi kayak kita dirasa ngembaliin, kalau menurutku sih nggak masalah ya, maksudnya dibilang original atau tidak tuh karena nada itu cuma 7 kan itu. Oke. Maksudnya apa aja bisa terjadi. Kita bahkan siapa tahu ada riff jangar sekarang, tahu-tahu ada band dari Ghana gitu, dari Somalia gitu, ada band Slovakia, tahu-tahu ya. riffnya sama, bahkan kita nggak pernah ketemu, dia nggak pernah dengar kita, itu kan bisa aja kejadian kan, Ya. itu bisa aja kejadian. Karena ibaratnya tertangkap oleh pendengar, jadi ibaratnya kayak suara burung kan hampir di mana-mana suara burung hampir sama. Oh, Iya. anjir, ini suara burung ini kita bakal masukkan ke sini. Ternyata dia juga proses berkaryanya dia juga pas mendengarkan Burung suara juga, burung. suara burung juga kan, jadi kayaknya itu bukan suatu hal yang tabu bisa dibilang, maksudnya kalau misalnya pun kita mendengarkan A terus kita terinfluence dan bikin sesuatu dari situ, itu juga memang memang proses sekarang udah nggak bisa kita kita nggak bisa yang kita semedi terus dapat nada Iya, kan iya. nggak bisa kayak gitu Berarti juga. hal itu bukan hal yang nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Nggak perlu diperdebatkan. Bikin karya aja Bikin dulu, karya baru- aja. Baru kamu berdebat. Iya. melanggar hukum aja karena. Debat aja. dulu tapi nggak bikin karya sama dengan nothing. Itu dah. Kalau misalnya memang nggak mau original ya cover aja, silakan. Kalau memang kamu Sekalian suka, aplikasi sekalian kayak- cover gitu loh. Nggak usah kayak gitu. Kalau Go'ut sih, ininya menurut Go'ut, original tuh emang kita ngomong original udah sulit. Iya. Ya, pasti seperti kata Pasar tadi, orang lain bisa saja mengklaim Oh. karya senada dengan Iya, yang kita iya. bikin. Tapi kalau kita ngomong kita bukan original kan, kita autentik. Nah, dengan kata Iya, iya. autentik itu sendiri lah. Ini autentik gua. Kalau ngomong original ini bukan original gua, tapi kalau Iya. autentik ini autentik. Karena yang original itu adalah satu ide. Ide Ranpas Gede Pecaling. Itu. Karena yang original buatan original buatan yang di atas. Nah. Yamaha Esa. Nah. Makanya kalau kalian pengen bikin hal-hal yang original, Kalian ke maksudnya Jakarta, Esa unggul. kampus di Saunggul yang ada di Jakarta Barat sana tuh, ngumpul kalian sana tuh, original kalian semua. Setara Tuhan. Kampus Esa unggul. Oke. Nih ke depan Jangar nih rencananya apa sih? Ada planning apa nih ke depan dalam jangka pendek di era pandemik ini? Kita lagi garap ini sih, garap EP. Maksudnya kita udah mulai cicil-cicil materi. Bikin yang baru lah. Ya, pengen bikin sesuatu yang udah artinya harus ada gini nih, materi baru juga kan. Karya baru lah. Karya baru biar ada. Udah mulai Original kita nggak? cicil-cicil. Original nggak? Sah-sah. Otentik. Otentik. Yang pasti otentik ya. Jangan. Jangan. Yang paling ya mungkin gitu sih, maksudnya masih kita cicil, mungkin kalau misalnya nggak ada halangan mid 2021 mungkin udah bisa gitu. Efek pandemik nih, ini basi sih pertanyaan. Ya sih. Efek pandemik ini tuh gimana sih buat kalian? Pengaruh besar nggak sih? Merchandise makin gini. Maksudnya buat dalam berkati Kalau Ya, kita. kalau ngomong band kita nggak bisa ngomong kalau merchandise secara industri men. Iya, iya, Kalau iya. ngomong band kalian harus bermain biar kita tuh nggak tumpul gitu, band ini iya. nggak tumpul. Itu berpengaruh gede nggak sih mungkin secara secara pendapatan atau secara proses berkreativitas kalian ini berpengaruh gede nggak sih? Gelombang gelombang Isu yang lagi pandemik ini nih, entah terlepas itu benar atau enggak. Sangat sih ya, maksudnya berasa banget sih. Maksudnya kita Positifnya dulu nih. Produktivitas band kita terbatas banget. Oke. Jadi nggak seperti biasanya yang sudah kita jalani, tiba-tiba di-cut sama pandemi ini kan. Sebelum pandemi kan kita rencana tur. Kita Udah punya di planningnya berbagai- udah mantep banget. udah mantap banget 2021 ini kita ada program. ada tour sekian gini sekian Program padat karya. ya lumayan gini lah maksudnya. Anjir, abdi masuk desa. Buatin jalan sepanjang Subang. AMPG, asa makan pasti gabung. Akhirnya udah Desember aja, sekarang udah mau Desember kan. Jadi udah lewat. Lewat setahun yang shit nih Iya. Berarti kembang api aja. Itu untuk proses ibaratnya kalau tour tadi kan untuk proses jualan kalian ibaratnya. Iya, iya. Kalau untuk proses berkreativitas kalian ada hambatan nggak jadinya? Berkreativitas secara mungkin Kalau hambatan sih emang dari dulu sih, maksudnya
posisinya kan Dewo ini dia Di apa luar namanya daerah. kerja di luar daerah, jadi dia tuh kayak Di Rote. ya di Oh, di Rote, Nusa Tenggara Timur. tugas di Rote. Akhirnya kita komunikasinya via digital, udah lumayan gini sih dari tahun lalu sih dia gitu. Jadi kita kirim-kiriman materi, mulai kulik-kulik gitu. Kalau pandemi ini, Kita kalau bikin video klip kemarin malah. ya bikin video klip juga virtual kita bikinnya. Oke. Jadi jauh-jauh Dewo di Rote, kita bikinnya di Bali gitu. Jadi kayak apa namanya dikondisikan, diadaptasikan Ya. aja. Kita nggak Jadinya lebih kreatif ya kalian. Iya, ya? jadi kita nggak Positifnya maksa, kita nggak harus bawa Dewo ke sini untuk syuting aja terus kita balikin lagi, nggak kayak gitu. Jadi kan. Tapi dampak positifnya juga ada ya berarti. iya, kita kayak mikirnya jadi 2 kali 4 kali kita buat nyari suatu apa namanya bikin karya itu kita jadinya yang dipaksa buat kreatif sih, nggak bisa gitu. Kemarin aja kita udah sekedar Bikin live session kita. kemarin bikin live session udah seneng banget, maksudnya pas Dewo dapat apa namanya dapat jatah cuti, terus kita bikin sekalian jalan-jalan sama kru kan selama ini juga diem. Kita bikin jalan-jalan, kita bikin di Bedugul, terus kita bikin live session sekalian manggang-manggang, artinya Sama Si Ya. lagu apa namanya kemarin? banyak sih kita live session yang sekalian. keluar video rilisan klip kemarin apa namanya dulunya saya lupa tuh. Oh, yang si ini apa yang ungit sama yang silat. Yang di kebun-kebun itu apa namanya? Oh, ya itu udah live itu udah session. itu live apa namanya session. judul lagunya tuh? Kan satu yang dibawakan, semua dibawakan ya. Oh, dibawakan ya. Jadi modelnya kayak Satu dipakai iklan, Wis, satu apa nih? sisanya dijual. saya dijual. Balik lagi, ibaratnya kebutuhan ekonomi. Ah, Ya, iya. Kita kan bisa produktif, bisa menghasilkan. Itu aja kita udah momen segitu aja udah senang banget. Artinya kita dikasih kesempatan main lagi, waduh. Udah kayak apa namanya? Udah kayak nunggu apa namanya dapat Kesempatan. dapat sembako lah istilahnya. Apa namanya perasaannya itu. Ya, balik lagi gimana mau logis kalau nggak ada logistik. Masuk. Kan kemarin kan sempat bikin live session itu kan. Hmm. Tapi pencapaian sebuah band adalah di gigs Ya, yang crowd-nya ada. Ya. Sedangkan kalian hanya di depan kamera, anjir deh. Iya. Nih. Menurut kalian gimana sih? Itu merubah persepsi kalian, anjing kiranya kayak nggak di sini, atau Iya kalian sih. bisa adaptif atau kayak gimana menghadapi situasi seperti itu dengan sekarang kan era digital itu tadi. Kalau aku emang ada atau nggak penonton, aku emang passionate di bidang itu. Oh, oke. Ini apa? Balik laginya. Pokoknya udah nge-band ada bareng-bareng, ya? udah seneng udah kali. ada. Penonton rame itu bonus sih. Oke. Kalau udah rame, tambah lagi. Tambah. hal baru juga sih kita. Ya, Kayak gimana cara mendeskripsikan karya kita tanpa penonton. Ya mungkin itu kan semangat. Oke. Ya kalau panggungan. Ya, ini benar-benar kita berempatnya di sana. Karena cara Ya, kita kita juga nggak pengen nampilin setengah-setengah dong gitu loh. Maksudnya kita gimana caranya kita dari ngatur setlist, terus ngatur apa namanya ngatur flow lagunya kayak gimana, gitu udah kita pikirin supaya gimana caranya kita di sana tuh nggak setengah-setengah itu loh. Kita juga enak mainnya kayak gitu. Karena soalnya kalau setengah-setengah kekencengan seperempat aja. Ya, kotekannya 2 bagi 4. kurang biasanya. Segini dulu yuk. Dos monster. Intinya jangan sampai hal ini membuat kita terbatas dan sampai Betul, tumpul, men. Iya, iya. Kita ekspor coba hal-hal baru. Iya. Proses berkarya itu juga sampai sini aja. Dikasih kesempatan lah di sini. Iya. Untuk berpikir lebih. Iya, berpikir lebih banyak. Manggo lah otak. Nih, manggo bener. Sudah belum deh. Iya, belum pidit. Kalau yang kekencengan. Kalau jagung. Kalau kalian sendiri di apa namanya menghadapi isu ataupun ya isu ya ngomongin pandemi ini, kalian percaya nggak sih barang ini ada, produk ini ada yang dinamakan dengan H5N1? Kok H5N1 bener ya? H5N1 apa? Kalimbe itu dong. Maklum ibaratnya. Corona, COVID-19, sorry. Ada. Kalau dari Gus sendiri? Virusnya ada. Tapi Keluarga dekat ada mungkin dibungkusnya dengan plan bisnis mungkin ya. nggak apa-apa terlepas itu apapun Iya, kepentingannya ya. Ada lah. Gimana ya? Virusnya ada, konspirasinya juga ada. Ah. Jadi kayak kita aku ngerasa setiap ngomongin apa namanya
hal-hal seperti itu ngerasa kecil loh, kayak debu loh. Butiran Iya, rempeyek. butiran debu. Jadi kayak Oke. kita sekarang berbicara elit global, kita bisa bicara kemana aja. Cuma ujung-ujungnya kita bakal bertahan untuk nyari makan setiap hari sendiri gitu loh. Sekarang kan kita maksudnya di Bali kita udah terlanjur sama pariwisata. Iya. Udah udah kayak Nyaman. udah ya nyaman banget kemarin Bisa di Nggak disuapin kepikiran, sebenarnya. nggak Iya. kepikiran plan B lah Nggak sebagai ada mikirin masyarakat apa-apa. awam. Akhirnya sekarang kita dikasih kayak gini kan otomatis Gelagapan ya? Iya, akhirnya kita Nggak siap, belum siap. nggak siap sama sekali, nggak siap. Ada yang pulang kampung, ada yang Kampung pulang. Iya. Kampung pulang. Ahai. Ahai. Gitu. Akhirnya ya pokoknya kita bisa aja bicara kemana-mana, tapi tetap setiap hari kita akan ngadepin permasalahan yang sama. Problem yang sama, yaitu apapun keadaannya kita mesti harus berjuang sendiri. Iya, tetap seperti itu sih. Jangan mengharap pemerintah. Iya. Karena kita mesti bisa menghadapi masalah kita sendiri. Iya. Pak pemerintah bagi duit dong. Nah, Kalau dari Dewa percaya produk ini ada. Saya Jualan ini ada, bukan jualan sih. Musibah ini ada. karena teman-teman dekatku tuh banyak yang jadi dokter Oke. iya. dan terlibat langsung dengan peristiwa ini loh. Dan dari pengalamannya dia dan dari saudara-saudara dekat gitu ada begini beberapa Yang telah sempat ada ya. kena gitu. Percaya ini ada, cuman itu udah seperti teman-teman bilang tadi, ada Kepentingan apa, tersendiri ya. gini orang-orang yang bangsat yang memanfaatkan Dipakai momen. ini, ya. Iya. Berat, soalnya kan kalau di masa sekarang ini orang itu terbagi 3. Tolong dijelaskan. Sudut biru. Cek dulu dong, men. Satu, orang percaya ini ada dan sangat berbahaya. 2, percaya emang produk ini ada tapi tidak seberbahaya itu. Yang ketiga adalah tidak percaya sama sekali. Kenapa sampai ada terbentuk tiga klasifikasi ini? Jadi kan orang sudah mulai gerah dengan keadaan seperti ini. Kalau gua harus dipantek di rumah, gua tidak bisa mendapatkan apa-apa income untuk menutupi kehidupan gua. Jadinya kan orang tiba anjir. Orang bakal ini ya, benar maaf dengan ini semua. Tapi sebetulnya barang ini tuh ada. Mungkin terlepas ini seberbahaya itu ataupun sangat berbahaya sekali, tuh baliknya ke masing-masing orang lagi dengan analisa yang sangat bagus dan yang baik, dengan ada data yang lengkap. Satu lagi dengan analisa gembel, Anabel tadi ibaratnya. Berarti kalau kalian masuk ke klasifikasi ini virus ini ada kan saya tarik ya, tapi tidak seberbahaya itu mungkin. Dan juga tetap jaga kebersihan ya. Jadi kita tidak bisa egois gitu, karena di sekitar kita ada orang-orang yang juga Percaya. Iya. dan juga orang tua yang bakal harus kita perhatikan ibaratnya. Sensitif lah. Ya. Mungkin kalau buat di umuran kita mungkin kurang ya, bukannya kita campah tidak seberbahaya itu. Cuma kalau buat di umuran kita yang masih produktif ini tidak seberbahaya itu, tapi buat orang-orang yang umurnya sudah sepuh mungkin bisa. Itu dia. Bisa langsung nggak sempat mereka sembuh dulu loh. Terlepas dari apapun kepentingan elit gombal ini. Nah, itu dia. Sip, thank you banget buat Jangar yang udah mau menyempatkan waktu untuk obrolan tidak berharga ini. Iya. Yang untuk terkesan untuk menghabiskan kuota. Tidak ada. Kita selalu mengarahkan buat teman-teman yang menonton channel kita, carilah wifi, men. Jangan pakai kuota handphone kalian. Kalian tidak mendapatkan apa-apa dari cuma menghabiskan kuota gitu. Thank you banget buat Siap. Yuk, selamat sekali lagi atas Siap. Siap. Usrai. Kita Siap. Pak Dewa datang. Sekali lagi sukses terus buat Jangar. Siap. Ke depannya. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung Jangar, ada rilisan fisiknya kan? Ada merchandise-nya juga. Ada Jika juga. mendukung kan ibarat mensupport sebuah band yang kalian sukain. Minimal di saat seperti ini ya saling bantu lah, saling support, membeli merchandise-nya supaya mereka tetap bisa berproses kreativitas. Oke. Ataupun mendengarkan karya-karya asli mereka. Karena kita masih di Asul Tonot Urban. Salam Jimek, langsung dari warung kopi Bali Teh, warung kopi Jilatin Mikrofon.